Saya cari di aset investasi jangka panjang pemerintah tidak ada menyebutkan Danantara. Ini menurut pendapat saya sesuatu yang buruk. Sebetulnya BPI Danantara sendiri masih lembaga negara atau bukan? Ketika nanti Danantara yang tidak bisa kita identifikasikan sebagai lembaga negara punya PFII, sebetulnya PFII itu sendiri bagian dari negara atau bukan gitu? Rekening modalnya, ekuitasnya itu dari pemerintah menginvestkan saham-saham BUMN. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu masih terkait dengan modalnya, terkait dengan peralihan aset negara. Itu saja dibuat di LKPP menjadi tidak jelas. Kalau sekarang dugaan orang ini menjadi surganya cuci uang dan tujuannya adalah yang memanfaatkan 4L lu lagi, ujung-ujungnya supaya tidak tersentuh hukum, susah dipungkiri PFII ini sebetulnya menjadi engine dari membuat teritori hukum agar keluar dari masalah hukum. Pertama gini, mungkin saya ingin melihat dulu dari kenapa kita membutuhkan dari sisi positifnya dulu gitu ya. Jadi dari sisi positifnya kenapa sih kita butuh financial center. Tapi mungkin saya ingin memulai sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad ketika dia buat Labuan ya. Karena saya cukup ingat ketika dia buat Labuan, dia juga membuat yang namanya Labuan Financial Exchange gitu ya. Jadi itu sebetulnya kalau dilihat momentumnya sebetulnya Labuan itu memanfaatkan ketika 9/11 terjadi di Amerika Serikat. Jadi artinya adanya sebuah peristiwa yang kita sama-sama tahu ketika Amerika Serikat sangat begitu ya sebetulnya sekarang nggak terulang tapi tidak seperti waktu itu. Jadi terkait dengan dunia Islam. Jadi pada waktu itu ada kekhawatiran besar dari hedge fund apapun juga hedge fund ya di Amerika Serikat akibat penarikan dana dari wealth management dari negara-negara Islam dan juga negara-negara Arab akibat dengan banyaknya KYC yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait dengan dana-dana terorisme. Nah, Mahathir Mohamad tuh memanfaatkan itu. Jadi Mahathir memanfaatkan itu, dia membuatlah Labuan Financial Exchange, kemudian produk unggulannya itu ya sukuk. Makanya kan kalau kita lihat sebetulnya growth engine-nya Malaysia bisa meninggalkan kita ya sebetulnya dari sukuk gitu. Nah, kemudian dia memanfaatkan Labuan itu, dia juga memanfaatkan satu peristiwa yang menjadi perdebatan di kelompok ekonomi syariah pada waktu itu gitu. Jadi kenapa sebetulnya Dow Jones Islamic Index berhasil mengagregasi dana-dana wealth management negara Islam, ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Aisa dan juga oleh Mas Wija sebetulnya market semua tuh soal trust gitu. Jadi market trust bahwa Dow Jones Islamic Index itu mempunyai regulatory framework dan mempunyai pengawasan dan juga penegakan hukum. Jadi kalau kita lihat New York Stock Exchange selalu menjual bahwa brand image-nya itu adalah penegakan hukum. Jadi kalau kita lihat New York Stock Exchange itu selalu mengatakan bahwa dia tidak menjamin bahwa di New York Stock Exchange itu tidak terjadi yang namanya goreng-menggoreng, tidak terjadi segala macam. Yang dijamin oleh New York Stock Exchange adalah bahwa dia memastikan bahwa efisien market hipotesis menuju satu. Jadi dia tidak pernah mengklaim bahwa New York Stock Exchange adalah pasar modal sempurna atau yang sama dengan satu. Jadi selalu statementnya mengatakan dia mendekati satu. Nah, upaya mendekati satu itu dia tempuh kalau ada masalah, maka dilakukanlah penegakan hukum. Dan itu trust-nya luar biasa, trust terhadap New York Stock Exchange luar biasa. Jadi artinya dana-dana yang dengan prinsip-prinsip syariah memiliki kepercayaan luar biasa terhadap Dow Jones Industrial Index gitu. Nah, Mahathir keliling ke negara-negara ini. Jadi cuman saya mesti cari lagi ya. Jadi ada yang disebut dengan Malaysia Capital Market Blueprint. Itu yang dibawa-bawa Mahathir kemana-mana pada waktu itu. Jadi Mahathir mengatakan bahwa sebetulnya gitu ya, artinya kalau sekarang kebanyakan KYC, jadi kalau sekarang kita membahas Mas Wija, Mbak Esa tadi membahas tentang anti money laundering. Nah, pada waktu itu yang terjadi di Amerika Serikat karena perang terhadap terorisme yang dilakukan oleh George Bush, itu KYC menjadi ketat dan itu membuat ketidaknyamanan terhadap wealth management dari negara-negara Timur Tengah. Nah, Mahathir bilang bahwa ke negara saya dan saya akan menciptakan situasi yang sama dengan Dow Jones Islamic Index gitu. Jadi saya akan membuatlah yang namanya Labuan Financial Exchange itu.
Itulah kemudian yang disebut dengan Labuan, yang mungkin tadi juga Mas Wija dan Mbak Isa, tidak terlalu banyak menyinggung Labuan, tapi sebetulnya saya ingin menyinggung bahwa sebetulnya pembentukan financial center ini membutuhkan momentum juga. Di samping membutuhkan momentum, membutuhkan juga sebetulnya niche market yang mau diambil apa gitu. Nah, saya melihat komentar pertama saya itu sebetulnya kita ini mau ngambil apa sih sebetulnya gitu. Kalau Mahathir menurut saya ketika dia membuat Labuan dia jelas gitu, dia mengambil potensi di saat orang mengalami tekanan terhadap KYC terkait dengan dana-dana itu gitu. Nah itu yang Mahathir lakukan dan Mahathir juga menempuh upaya bahwa kalau misalnya jadi contoh gampangnya gini deh, contoh gampangnya kalau saya beli mie ayam, mie ayamnya jual juga mie babi gitu. Nah ada beberapa pandangan fikih dari yang paling moderat sampai ke yang, sangat, konservatif mengatakan, "Oh nggak bisa, kalaupun misalnya itu dipisah, tapi tempat itu sama-sama jual babi," gitu loh, kurang lebih gitu. Dan itu kalau teman-teman, bisa saya juga coba cari lagi deh, Malaysia Capital Market Blueprint itu. Jadi pidatonya Mahathir tuh bicara seperti itu, tapi tidak jelas mie ayam sih, dia hanya mengatakan soal makanan sih, antara makanan halal dan haram itu. Kalau mie ayam mah, ini saya ajalah gitu ya, biar menggampangkan kita, mengilustrasikan. Mahathir mengatakan gitu, kalau misalnya sebuah restoran itu disajikan dari tukang masaknya, piringnya, dan sebagainya betul-betul terpisah, masa sih Anda tidak percaya bahwa itu syariah eligible? Jadi dasar dia membentuk Labuan Financial Exchange itu di situ. Dia memisahkan antara pasar yang betul-betul dia pastikan syariah dari hulu ke hilir, termasuk terkait dengan transaksi penyelesaiannya, transaksi moneternya dan sebagainya, yang mengakibatkan itu syariah eligible. Jadi menurut saya, kalau kita lihat di Labuan ceritanya Mahathir, satu dia memang memperebutkan pasar yang memang tengah bergejolak, kedua dia memang niche market, dia memang mengambil market yang spesifik dan kemudian dia mendelivery apa yang diinginkan oleh market itu. Dan itu memang Labuan Financial Exchange menjadi salah satu cerita sukses Malaysia terkait dengan penarikan dana-dana sukuk yang kemudian membiayai pembangunan Malaysia lewat Labuan itu. Dan ini kalau saya nggak salah waktu Prabowo berpasangan sama Sandi, Sandi pernah ngomong dalam debat, di KPU, dia ingin mengambil, storytelling-nya Labuan. Itu salah satu gambaran ya. Tapi sekarang saya mencoba merap up, apa yang menjadi, paparan Mas Wija juga Mbak Esa. Sebenarnya gini, kita lihat itu sebetulnya kalau dari sudut pandang ketimpangan finansial, suka nggak suka sebetulnya kalau dalam, dunia dalam terutama sejak Bretton Woods Agreement ya tahun 1944, dunia ini memang yang ngatur yang monetaris. Kalau yang ngaturnya monetaris sebetulnya, suka nggak suka sebetulnya menurut saya bahwa kita membutuhkan M2 GDP yang makin besar. Itu yang menunjukkan sebetulnya apakah pasar finansial kita deep atau enggak deep gitu. Jadi artinya ukurannya sebetulnya M2 GDP kita gimana. Nah kalau kita lihat M2 GDP kita tuh rendah dan tertinggal ya. Jadi kita sekarang M2 GDP kita baru 44%. Sementara Thailand misalnya, Thailand ya kita sama-sama tahu gitu ya, kalau kita bicara krisis moneter Asia 97 ya dimulai di Thailand. Thailand sendiri sebetulnya sekarang M2 GDP-nya udah 135%. Vietnam yang kalau kita bilang nyusul kita udah 170%. Kemudian Cina yang nggak usah ditanya lah 208. Nah sebetulnya kita dibandingkan rata-rata emerging market aja jauh. Rata-rata emerging market tuh 110%. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dari kategori ini saja, sebenarnya Indonesia masih layak nggak sih sebetulnya masuk ke emerging market? Ya kalau bicara ini sih sebetulnya kita lebih dekat ke frontier. Tapi kenapa kita ditaruh di emerging market, bahkan Vietnam yang sudah lebih besar cenderung sebetulnya ke arah mau ke emerging market aja masih berusaha gitu. Ya seperti juga dikatakan oleh Mas Wija tadi, di semua negara ini sebetulnya terjadilah yang namanya praktek cuci uang. Cuman ada cuci uang itu secara hukum, ada cuci uang itu tidak secara hukum.
Terlepas dari menurut pendapat saya, terlepas dari narasinya yang nggak karu-karuan, jadi nggak karu-karuan tuh idenya bener, cara berpikirnya bener, tapi implementasinya nggak karu-karuan gitu. Itu kalau saya menilai pidatonya Presiden Prabowo setiap membicarakan tentang uang keluar itu. Nggak ada yang salah. Jadi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan bahwa uang-uang itu keluar, kalau kita lihat net inflow outflow kita memang bermasalah. Jadi sebetulnya M2 kita itu kenapa perputarannya M2 terhadap GDP kita rendah? Karena memang kecenderungannya outflow. Outflow lebih besar dari inflow-nya. Jadi kalau kita mengatakan rezim devisa bebas tuh nggak apa-apa, karena sesuatu yang keluar pasti masuk lagi. Nah, ini yang tadi menjadi catatan juga dari Mas Wija juga Mbak Esa kalau nggak salah, bahwa pusat finansial ini membutuhkan stabilitas nilai tukar. Kita agak sulit melakukan stabilitas nilai tukar kalau dalam artian nilai tukar itu harus dalam posisi yang tidak terus melemah secara angka. Karena kalau kita lihat dari flow-nya, outflow-nya lebih besar dari inflow-nya. Jadi artinya sesuatu yang keluar 100 baliknya lagi itu cuma 50. Jadi artinya kalau misalnya ada pendapatan DHE lah misalnya itu 100, yang balik lagi masuk ke pasar modal, entah itu masuk ke saham, entah itu masuk ke SBN, entah itu masuk ke segala macam, itu kurang lebih cuma 44%-nya, gambaran kasarnya seperti itu. Jadi sebetulnya bahwa problem utama kita itu sebenarnya kegiatan usaha di negara kita ternyata tidak memiliki cukup kenyamanan untuk menyimpan dananya di negara kita. Nah, pertanyaannya, kalau seperti ini gitu, apakah sebetulnya negara-negara lain tidak memanfaatkan yang namanya uang-uang kita ini dalam tanda petik juga cuci uang, entah itu duitnya koruptor lah, entah duitnya segala macam, entah duit apa under invoicing yang diklaim seperti itu. Ya kalau kita lihat sih memang kemungkinan itu ada gitu, karena kalau kita lihat yang masuk ke kita dari sisi, P5 jadi artinya portofolio investment ya, jadi dari investasi portofolio, negara yang paling banyak masuk, portofolio ke kita itu masuknya satu lewat Singapura, kedua lewat Hong Kong, dan kemudian Amerika Serikat dan, Jepang. Tapi kalau kita lihat sorry. Kalau kita lihat dari sudut pandang negara tujuannya untuk outflow-nya, tujuan outflow itu memang terbesar ke Singapura dan ke Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih faktor penyebab utamanya? Tadi Mbak Aisyah udah mengatakan dominasi perbankan tradisional. Jadi sebetulnya pasar keuangan kita itu menjadi deepening-nya itu rendah ya karena mengandalkan model-model perbankan tradisional. Tadi Mas Wija juga mengatakan bahwa salah satu poin penting dari PFI itu sebetulnya adanya global custodian. Global custodian ini kan berarti bank custodian. Nah kalau sekarang trennya bank-bank custodian pada keluar exit dari kita ya misalnya HSBC, Citibank dan sebagainya. Sebetulnya kita dalam posisi bukannya maju ke depan, artinya fungsi perbankan tradisional kita maju ke arah perbankan yang lebih ke financial market literate gitu ya. Financial market literate ini kan berarti fungsinya lebih ke bank custodian, kita malah setback gitu. Negara-negara yang punya kekuatan dalam bank custodian malah keluar. Ya ada sih yang punya kekuatan bank custodian besar yang masih ada di kita, Deutsche Bank ya. Deutsche Bank itu salah satu bank custodian besar. Tapi saya juga setuju apa yang dikatakan Mas Wija gitu. Ini sebetulnya apa sih yang terjadi? Menurut saya overshoot ya. Karena gini, misalnya saja jalannya belum ke sana tapi klaimnya udah kegedean. Misal, bahwa kita selalu mengatakan, "Wah Singapura yang menikmati segala macam segala macam." Kemudian kita mengatakan bahwa misalnya Bank Mandiri akan menjadi pemain kastedian regional gitu. Dan antara nanti kalau semua bank-bank, himbara ini digabungkan, maka DBS itu akan kalah gitu. Tapi kan kalau menurut saya investor juga akan melihat datanya gitu. Yang Anda klaim kalah itu dari sudut apa? Dari sudut aset kan. Kalau aset, aset kan bicara tentang fixed asset dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya menurut saya kalaupun sekarang kita menjanjikan bahwa kita akan membuat yang namanya kawasan finansial ataupun PFII ini,
Pertanyaannya, siapa yang akan jadi bank custodian-nya, terutama global custodian-nya? Apakah nanti akan dengan kita meningkatkan kelas dari bank himbara yang di-merger dan sebagainya lah, yang sesuai dengan narasi yang sekarang ada, ya investor akan menghitung gitu, seberapa besar juga daya jelajah dari bank himbara kita di luar. Kan beda gitu. Kalau kita bicara tentang bank-bank di Singapura, dia daya jelajahnya ke kawasan ada. Jadi kunci dari financial hub dalam hal financial, pusat finansial ini, juga bahwa daya jelajah perbankan yang menjadi pemain utama di pusat finansial itu, juga pemain financial hub, paling tidak di regional, kalau tidak mau di global gitu. Nah, sebetulnya menurut saya tadi juga ada Mbak Ihsan nulisin tentang indeks tata kelola, ini salah satu yang mengakibatkan sebetulnya PFI kita ini menurut pendapat saya sih, ya orang belum terlalu melihat bahwa ini sebagai sesuatu terobosan penting gitu. Karena kalau kita lihat sebetulnya Indonesia sedang dalam tekanan yang besar dari yang namanya literasi pasar keuangan, ya. Kemudian, keterbatasan pasar keuangan. Jadi, kita ini selalu membicarakan tentang misalnya pasar keuangan itu selalu membicarakan dari sudut pandang demand side-nya. Jadi kita selalu mengatakan bahwa kita butuh investasi asing. Kita butuh memanggil pulang uang-uang yang outflow keluar, ya entah itu uang apalah disuruh pulang ke sini lewat family office dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah membicarakan supply side-nya. Sebetulnya kalau demand side-nya itu bisa kita tarik, kita mau kasih supply apa sih? Supply-nya itu apa? Instrumen investasinya itu apa? Nah, jadi kalau saya ceritakan tadi, kalau Malaysia misalnya dia menempuh cara dengan niche market, ngambil syariah, dia ngambil sukuk, apa yang dia mau kembangkan? Ya tentang pembangunan-pembangunan Malaysia yang ingin dia kembangkan dari sukuk itu. Pertanyaannya itu balik lagi, kalau misalnya nanti dikatakan Patriot Bond kek, Merah Putih Bond kek, atau bahkan SBN pemerintah kek, pertanyaannya, apa sih master plan kita? Sekuritisasi apa yang ingin kita lakukan dari Patriot Bond itu? Sekuritisasi apa dari Merah Putih Bond itu yang akan kita lakukan? Sekuritisasi apa dari SBN itu yang akan kita lakukan? Jadi kita tidak pernah melihat financial deepening menurut pendapat saya dari sudut pandang supply-nya. Kita tuh selalu merengek gitu. Jadi merengek-rengek bahwa, wah ini gara-gara orang nariin duitnya, orang gini gini gini. Tapi sebetulnya supply side-nya itu tidak pernah pesannya itu tidak pernah sampai. Dan orang selalu melihat gitu, dengan kita lihat bahwa misalnya, debt service ratio-nya, terhadap hutang pemerintah, kemampuan bayar hutang pemerintah kita yang juga dibandingkan kawasan itu, walaupun debt to GDP ratio kita bagus, tapi dari sisi DSR kan kita buruk gitu. Jadi dari sudut pandang itu aja kan orang bisa ngelihat gitu, bahwa Anda itu sebetulnya menerbitkan yang namanya surat utang yang pada dasarnya membiayai cost center Anda, bukan revenue center Anda gitu. Nah, itu kan menurut saya bahwa kita bicara keterbatasan pasar keuangan, nggak hanya kita bisa bicara tentang persoalan demand side-nya yang ingin ditarik oleh PFI ini. Sebetulnya kita sendiri memahami nggak reformasi struktural ekonomi yang kita butuhkan tuh apa? Merah Putih Bond itu mau ngapain? Mau membiayai apa? Patriot Bond tuh membiayai apa gitu? Itu aja nggak jelas gitu. Jadi ibaratnya anak kecil, kita tanya, "Mau mainan apa aja?" Nggak jelas mainan apa yang dia mau. Jadi kalau menurut saya dari sudut pandang ini, akhirnya likuiditas itu terkonsentrasi jangka pendek. Artinya, ya siapa bilang negara yang penuh ketidakpastian tidak menguntungkan? Menguntungkan. Menguntungkan untuk apa? Untuk volatility. Padahal kalau kita ingin mengatakan bahwa financial deepening untuk penguatan pembangunan, pembiayaan pembangunan untuk sektor real, maka sebetulnya kita harus memperkecil volatility-nya yang dikatakan oleh Mas Wija tadi tentang stabilitas nilai tukar. Nah, ini sebetulnya the root problem yang tidak pernah dibahas. Kita itu seolah-olah ngelihat gitu ada tetangga pakai mobil bagus, "Ah, saya pengen deh punya mobil bagus." Sebatas itu, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana dia punya mobil bagus, bagaimana perawatannya. Itu menurut saya memberikan implikasi yang besar terhadap kebijakan-kebijakan makroekonomi kita. Sehingga akhirnya kita tuh rentan terhadap guncangan eksternal, kapasitas pembiayaan mandiri jadi terbatas. Ya betul, tidak ada yang saya bantah kalau semua mengatakan kita butuh financial deepening, iya. Tapi kalau financial deepening
tidak pernah kita dalami sedalam kita melihat sedalam apa juga lautan itu, menurut saya sebetulnya kita dalam membangun PFI ini, ya daripada nggak ada yang dikerjain seolah-olah kelihatan kerja aja gitu. Nah, tadi, dari Mbak Esa juga dari Mas Wija banyak menyoroti tentang Dubai. Bahkan tadi Mas Wija juga mengatakan juga Mbak Esa ya mengatakan bahwa Dubai ini menjadi referensi pemerintah. Gini loh, itu kan Dubai, Dubai itu kan kemudian dia membuat yang namanya Dubai World gitu. Jadi kalau Malaysia dia punya andalannya sukuk, nah Dubai itu kan andalan sekuritisasinya Dubai World itu. Jadi bagaimana membangun interkoneksi barat ke timur lewat Dubai. Coba, apa yang pertama kali dibangun oleh Dubai World? Dubai World kalau kita sekarang lihat dalam banyak jurnal-jurnal, ekonomi, dimulai ketika mereka melakukan yang namanya pembangunan integrasi antara Bandara Dubai dan maskapai Emirates. Apa yang dia lihat kalau Dubai ingin berambisi menjadi financial hub? Maka menurut jurnal-jurnal, tentang Emirates dan Dubai, Bandara Dubai itu, bahwa untuk membangun itu Dubai harus memberikan sinyal ke dunia, setiap orang mau pergi kemana saja itu lewat Bandara Dubai. Orang dari timur mau pergi ke barat itu lewat Bandara Dubai. Artinya sebetulnya Bandara Dubai menjadi bandara yang mencerminkan branding interkoneksi dunia. Jadi sebetulnya Dubai World membangun pertama kali membangun bandara dan membangun Emirates. Setelah mereka membangun itu, baru kepercayaan itu muncul. Barulah banyak investasi-investasi asing yang masuk ke dalam, financial center Dubai itu. Tapi jangan lupa, setelah mereka memberikan sinyal bahwa mereka negara tujuan dengan konsep Dubai World-nya itu, terjadilah bubble properti di Dubai. Terkena krisis Wall Street crash di tahun 2008. Ini perlu jadi catatan juga. Jadi saya ingin menambahkan catatan dari Mbak Esa dan Mas Wija gitu. Jadi Dubai sendiri sebenarnya punya cerita sendu juga. Karena pada dasarnya financial, hub yang dia bangun ini juga meninggalkan cerita di tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Dubai mengalami tekanan yang luar biasa akibat Dubai World. Kenapa? Karena hutang-hutang yang diambil oleh PFII-nya mereka ini, Dubai International Financial Center itu. Jadi tekanan luar biasa di situ yang terjadi, yang akhirnya mengakibatkan, ya kalau coba teman-teman perhatiin ya, kalau sekarang terbang pakai Emirates gitu, udah nggak kayak dulu kan pesawatnya udah nggak pernah di-upgrade segala macem. Kalau kita transit di Dubai juga udah nggak kayak dulu gitu, udah kayak di Suta juga gitu, kadang-kadang kita disuruh turun naik tangga, naik bis, nggak kayak dulu gitu. Itu sebetulnya pada dasarnya Dubai saja yang memberikan satu peta jalan bahwa Dubai itu akan menjadi pusat interkoneksi, dia bubble ketika hutangnya lebih besar, terkena dampak eksternal. Jadi artinya Dubai juga adalah cerita yang bisa kita simak bahwa sebetulnya dengan mendirikan financial, international ini ya, PFII ini, bukan berarti kita tidak akan steril terhadap gejolak eksternal. Dubai 2008 sampai 2011 itu adalah lesson learn menurut saya yang harus kita tarik dalam pelajaran sejarah yang penting. Karena pada dasarnya kalau itu membentuk dan kemudian tetap saja tergantung kepada yang namanya dana eksternal, tetap aja akan terguncang oleh sisi eksternal. Jadi saya ingin menanggapi dari sudut pandang, yang dikatakan oleh Mbak Esa dan juga Mas Wija tentang Dubai yang jadi contoh pemerintah, ya melalui forum para Madinah ini saya juga ingin mengatakan kepada pemerintah, apakah saat ini tuh kita sebetulnya dalam posisi kuat terhadap guncangan eksternal? Ya mari kita jujur saja deh gitu. Dan kalau tidak kuat, apakah ini saat yang tepat gitu? Itu kan pertanyaannya. Jadi artinya bahwa kita membutuhkan PFII, nggak ada yang saya bantah. Tapi menurut saya, segala sesuatu tuh butuh momentum. Dan soal momentum, belajarlah ke Mahathir. Mahathir adalah salah satu orang yang membangun Labuan Financial Exchange, special authority di Labuan, karena dia pandai melihat situasi momentum yang ada. Nah kalau kita momentumnya nggak jelas, momentumnya selalu yang tadi dikatakan
oleh Mas Wija gitu ya, juga oleh Mbak Esa gitu, yang akhirnya juga mengakibatkan ketidaknyamanan orang berusaha di Indonesia, ketidakpastian, ditakut-takutin, uang dibawa kabur dan sebagainya gitu. Itu kan menurut saya, apa sih yang mau kita garap gitu? Sebetulnya kita tuh mau ngegarap apa gitu. Ya kalau sekarang orang ngelihat yang digarap MBG, Kopdes gitu. Ya investor juga akan ngelihat gitu, MBG sama Kopdes emang return-nya berapa gitu. Kalau itu costly, ya kamu akan terima hot money, ujung-ujungnya cuci uang seperti yang dikatakan oleh Mas Wija. Nah, ini mungkin ya sekedar menjelaskan aja kenapa sih pada akhirnya tadi Mas Wija juga mengatakan fokusnya akhirnya ke family office gitu. Jadi kalau kita perhatiin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat struktur hedge fund di Amerika Serikat, itu sebetulnya dana terbesar yang dikelola oleh hedge fund di Amerika Serikat, itu memang dana-dana dari family office, itu nomor satu. Nomor 2 adalah dana dari dana pensiun dan, endowment fund ya, kemudian dana-dana asuransi. Jadi sebetulnya kalau dilihat kayak dari sini saja, kalau kita analisa, memang betul seperti dulu Pak Jokowi bilang, "Oh ada di dompet ada di ini saya 11.000 triliun." Sekarang narasi yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo, "Oh ini uang dibawa lari dan sebagainya." Memang betul bahwa hedge fund itu mengelola family office. Dan family office yang mereka kelola memang kebanyakan dari negara-negara emerging market. Nah jadi kalau sekarang misalnya pendapat ini akan kita anggap bahwa sebetulnya kita akan menarik family office. Kemudian kita akan menarik dana-dana yang kita anggap ya dana-dana yang dibawa kabur itu deh, kalau menurut kata presiden kan dibawa kabur, dibawa lari. Kita memberikan kondusifnya dengan membuat family office di PFI. Sampai di sini kalau saya menanggapi secara keseluruhan apa yang diutarakan oleh Mas Wija dan Mbak Esa, sebetulnya yang dijual pemerintah bukan supply side-nya, tapi tetap demand side-nya. Jadi pemerintah cuman mengotak-ngatik gimana caranya uang family office itu ditarik balik, tanpa kejelasan sebetulnya kalau udah ditarik balik mau kita apain. Nah terus artinya orang-orang yang mengelola family office itu sendiri akhirnya timbul rasa keterpaksaan, semacam kayak diperas. Jadi ya ngomong terbuka aja gitu, beberapa beberapa kelompok, konglomerasi kita yang dalam family office ini juga merasa seperti diperas gitu. Bukan merasa diberikan bahwa dia ditarik masuk dengan sesuatu yang lebih menguntungkan. Tapi lebih kayak ditakut-takutin, kalau enggak kamu kena penegakan hukum, karena segala macam. Kemudian diciptakanlah seolah-olah dengan common law di kawasan khusus ini, nanti ada hukum khusus. Enggak salah. Kalau Mas Wija bilang pada akhirnya sebetulnya mengakomodir win-win-nya itu terjadi bahwa oke deh kalau kamu soalnya itu adalah soal pengampunan hukum, masukin aja deh lewat PFI. Saya juga nggak akan otak-atik, terlebih tadi Mas Wija juga bilang terkait dengan pasal 50A. Jadi sejauh ini menurut saya PFI ini didirikan kepada sebetulnya hasrat kita aja, hasrat kita sebetulnya memperkarakan tentang uang-uang family office ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat siapa pengelola dana family office terbesar. Kalau saya lihat datanya, pengelola dana family office terbesar di hedge fund di Amerika Serikat itu Bridgewater punya Ray Dalio. Jadi mohon maaf, saya ngelihat ide PFII kemudian ide family office itu pertama kali ketika presiden ketemu Ray Dalio. Jadi kalau tadi Mas Wija mengatakan mungkin ada yang ingin memanfaatkan ini menjadi sebuah cara cuci uang, ya bisa jadi. Saya tidak mau menuduh juga, tapi kalau orang-orang di capital market kayak saya kan, yang saya lihat kan signaling teorinya, signal-signal yang ada. Kalau signal-signal yang ada, PFII dan juga family office itu dimulai ketika pertemuan-pertemuan presiden dengan Ray Dalio. Menurut pendapat saya, ini juga cerminan sebetulnya saya di win-win. Jadi kalau teman-teman sekalian perhatikan sekarang, di Amerika Serikat itu sekarang lagi ada yang namanya tekanan pengambilan dana dari endowment fund, dana pensiun di global ke hedge fund. BlackRock sudah membatasi tidak boleh melebihi 100 berapa dolar gitu. BlackRock sudah melakukan pembatasan, Vanguard juga sudah melakukan pembatasan. Jadi sebetulnya saya ingin mengatakan likuiditas lagi ketat di dunia ini. Jadi kalau Mas Wija tadi mengatakan bahwa dunia ini juga hidup dari cuci uang, iya. Tapi ada yang secara legal mengatakan iya, ada yang secara
ilegal tidak. Nah sekarang, dana pensiun di negara-negara emerging market banyak mengambil dari, hedge fund di Amerika Serikat. Alasannya, karena mereka mengalami pemburukan ekonomi sehingga klaimnya ningkat, maka akan ngambil uangnya. Jadi ini sekarang yang lagi terjadi nih di hedge fund di Amerika Serikat, bahkan banyak orang mengatakan kemungkinan terjadinya lagi crash di Wall Street akibat penarikan dana hedge fund dari Global Endowment Fund. Nah teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan dalam posisi kayak gitu kalau Anda pengelola hedge fund, Anda juga kemudian membaca ada negara yang ngancem-ngancem orang yang nyimpen dana di negara di hedge fund Anda sebagai family office, kalau misalnya nggak dibalikin uangnya kamu akan dihukum. Ya mungkin orang dari family office ini ngomong juga ke hedge fund-nya, "Saya mau ngambil uangnya, karena kalau enggak saya dipenjara nih sama pemerintah saya." Kurang lebih begitu. Nah, ini kan menurut saya kalau kita perhatikan akhirnya kan win-win-nya apa gitu. Win-win-nya oke kita bentuk aja family office-nya, bentuk aja di PFI Indonesia. Jadi pada dasarnya menurut pendapat saya, sebetulnya PFI ini ya old wine in a different bottle aja. Jadi ujung-ujungnya menurut saya nanti hedge fund yang akan mengelola di PFI ini muncullah hedge fund ini, jadi pada dasarnya uang family office yang ditarik itu tidak akan pernah keluar dari pengelolaan hedge fund itu. Tentu ini analisis, ini dugaan saya. Sehingga kenapa gerasak-gerusuk, oh buru-buru ingin dibuat kayak gini. Saya ngelihatnya gitu. Jadi saya ngelihatnya itu sebetulnya pada akhirnya karena juga pemerintahnya maksa untuk narik uangnya, sementara hedge fund juga perlu menahan dana-dana ini, ya ujung-ujungnya menurut saya itu yang terjadi. Nah, jadi ini yang tadi sudah jelaskan tentang endowment fund itu Bridgewater yang paling besar mengelola family office gitu ya, permintaan redemption naik, BlackRock 600 BlackRock membatasi 620 juta. Jadi tadi sudah sampaikan sebelumnya. Nah ini kalau kita bicara family office-nya, tapi saya rasa tadi Mas Wija juga udah banyak membahas ini gitu ya, tapi intinya menurut saya gitu, bahwa family office itu bisa kita bentuk di PFI ini entah itu di Kura-Kura Bali, entah itu di IKN. Tapi menurut saya player-nya tetap sama, player-nya tetap US Hedge Fund. Apa ukurannya? Lah kita bank custodian-nya aja nggak ada gitu. Ujung-ujungnya ketidakmampuan infrastruktur kita kan. Jadi artinya menurut pendapat saya, itu kenapa terjadi gerasak-gerusuk itu. Nah ini pendapat terakhir saya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat gini, saya ngelihat bahwa common law ini kan sebetulnya sama kayak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC. VOC itu korporasi tapi diberikan kewenangan negara oleh kerajaan Belanda. Nah, saya melihat dalam laporan keuangan pemerintah pusat 2025, saya baca laporan struktur asetnya, saya baca catatan laporan keuangannya, saya baca juga catatan auditor BPK. Ada kegamangan di situ, ada kebingungan, bahkan dari auditor BPK sendiri kebingungan. Jadi sebetulnya menurut pendapat saya cari di aset investasi jangka panjang pemerintah tidak ada menyebutkan Danantara. Ini menurut pendapat saya ini, gimana ya, sesuatu yang buruk. Sebetulnya BPI Danantara sendiri masih lembaga negara atau bukan? Ketika nanti Danantara yang tidak bisa kita identifikasikan sebagai lembaga negara, punya PFII, sebetulnya PFII itu sendiri bagian dari negara atau bukan gitu. Ya, kalau VOC dari awal didirikan memang modal swasta, modal publik. Dari mulai didirikan dia langsung IPO, investornya langsung 1143. Tapi kan kalau Danantara, rekening modalnya, ekuitasnya itu dari pemerintah menginvestkan saham-saham BUMN. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu masih terkait dengan modalnya, terkait dengan peralihan aset negara. Itu saja dibuat di LKPP menjadi tidak jelas. Nah, jadi kalau sekarang dugaan orang ini menjadi surganya cuci uang dan tujuannya adalah yang memanfaatkan 4L lu lagi, ujung-ujungnya supaya tidak tersentuh hukum. Kesimpulan terakhir saya ingin mengamini apa yang dikatakan oleh Mas Wija. Susah dipungkiri PFII ini sebetulnya menjadi engine dari membuat teritori hukum agar keluar dari masalah hukum. Nah, kalau menurut saya sesuatu yang
akal-akalan kayak gitu nggak akan bertahan lama. Kurang lebih saya juga ingin mengatakan dunia di tengah gejolak seperti ini, kita harus bercermin ke Dubai tahun 2008, gejolak eksternal menghantam yang namanya financial, KPFI-nya Dubai. Kita mau memulai ide ini di tengah dunia yang tengah bergejolak dan dengan ide yang tanpa tata kelola.